Nggak tahu. Tapi mungkin banyak ya. Mungkin itu nggak patut ditiru, Bang. Itu sunnah. Tapi katanya barusan tadi kamu bilang kamu itu menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Wajib. Wajib. Muhammad Suri tauladan ya. Ya, suri tauladan. Ya, artinya apapun yang diperbuat Muhammad itu merupakan contoh-contoh yang baik. Betul? Betul. Di dalam sebuah hadis, Muhammad menikahi anak di bawah umur. Tahu? Nggak tahu. Tapi mungkin banyak ya. Mungkin itu nggak patut ditiru, Bang. Itu sunnah. Tapi katanya barusan tadi kamu bilang Muhammad itu suri tauladan yang patut ditiru. Ya, sekarang kamu bilang tidak patut ditiru. Keadaan Arab sama keadaan Indonesia kan berbeda tuh. Oke, sekarang saya tanya, betul tidak bahwasanya dia suri tauladan itu sepanjang zaman tidak memandang kondisi tertentu. Selalu yang dilakukan Muhammad itu baik, tidak pandang waktu, tidak pandang zaman, tidak pandang tempat. Setuju nggak? Kalau saya itu nggak setuju. Kalau saya kayak gitu itu ya Islam itu mengikuti zaman. Berarti tidak cocok lagi Muhammad dijadikan suri tauladan? Dalam hal-hal tertentu. Kalau Anda nggak punya duit terus Anda mau poligami, lah gimana? Loh, di dalam Al-Quran, laki-laki Muslim itu berhak boleh mencari-cari istri dengan hartanya. Boleh asal dia mampu. Iya, berarti ya contoh nih gini Dian. Saya Muslim nih, saya Ustadz nih. Oke? Saya jalan-jalan ke ke puncak, ketemu sama kamu. Dengan uang yang saya punya, bisa nggak saya jadikan kamu sebagai istri saya lagi? Kalau saya nggak gampangan, nggak mau. Bukan. Menurut ajaran agama Islam, dengan uang yang saya punya, saya bisa mencari istri-istri kemana saja saya mau. Tergantung wanitanya. Kalau saya sih nggak mau. Bukan. Aduh, ini nggak nyambung ini si Dian. Ini gini loh, sayanya boleh nggak di dalam agama Islam itu mencari istri-istri dengan uang saya? Tergantung Anda. Kalau Anda mau, ya terserah Anda. Bukan, ajaran agama Islam membolehkan itu nggak? Enggak. Waduh, saya tunjukkan ayatnya gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya, silakan. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Aduh, sayang ini. Si Dian ini cantik-cantik tidak mengerti ajaran agama Islam. Sayang sekali nih, teman-teman. Sebentar ya. Nih. Ampun, Bang Pakar. Itu ada di dalam surat An-Nisa. Sebentar ya. Kita bukakan surat An-Nisa. Bentar, An-Nisa 24 ya. Bentar. Kita tunjukkan ayatnya. Luar biasa ini Anda ini tidak mengerti ajaran agama Islam. Ampun, Bang Pakar. Kepencet. Sabar ya teman-teman ya. HP saya agak sedikit lemot. Sabar teman-teman ya. Jadi selama ini tidak pernah dengar itu ya? Enggak, gimana? Tidak pernah mendengar itu. Baik, kita bukakan surat An-Nisa ayat yang ke 24. Kita bukakan surat An-Nisa ayat ke-24. Saya tampilkan di sini, saya balikkan dulu layar saya ya. Nih. Ini ya suratnya An-Nisa ayat yang ke-24. Perhatikan. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Oke? Sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perhatikan, fokusnya di sini nih, ya. Perhatikan ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu